lebih eh, gampang gitu, kita akan coba membuat satu proyek sederhana, yaitu mengelola data. Nah, sebelum memulai proyeknya, mungkin ini yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu semua di masing-masing PC-nya. Yang pertama ada text editor, itu bebas mau misalnya menggunakan Sublime, Visual Studio, atau yang lainnya, itu tergantung selera Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, ini nantinya text editor ini yang kita gunakan untuk menuliskan kode-kode kita gitu. Nah, kemudian karena kita akan mengolah data, tentunya kita perlu database sebagai penyimpanan atau pengelola data kita. Kemudian tentunya PHP sebagai bahasa pemrograman yang nanti akan kita gunakan, dan tentunya web service karena PHP ini memerlukan web service untuk menjalankannya. Nah, sebenarnya ketiga aplikasi ini bisa diinstal secara masing-masing, cuman agak repot ya kalau misalnya kita menginstal men-setting masing-masing ini, misalnya install database, setting web service-nya, setting PHP-nya agak repot. Nah, sebenarnya kita sudah dipermudah, sudah ada aplikasi yang membundle ketiga aplikasi ini, yaitu namanya SAMPP, atau juga biasanya menggunakan, atau yang lainnya menggunakan PAM gitu. Nah, itu banyak aplikasi yang seperti itu ya, yang membundle antara database, web service, dan PHP ini. Nah, kemudian selanjutnya apabila kita melakukan pengembangan website menggunakan framework, yaitu alangkah lebih baiknya kita berkenalan juga dengan Composer. Ya, kalau menurut Wikipedia sih, Composer ini yaitu manajer paket untuk bahasa pemrograman PHP yang menyediakan format standar untuk mengolah dependensi PHP dan pustaka yang diperlukan. Nah, contoh gampangnya seperti ini. Misalnya, kita akan mengembangkan aplikasi menggunakan framework Laravel misalnya. Nah, ternyata ketika kita mengembangkan itu butuh mengekspor data ke Excel misalnya, seperti itu. Nah, itu kan kita otomatis harus menginstal library-nya dulu ya, dari library dari si Excel-nya itu. Nah, kalau misalnya kita install secara manual, itu kadang suka-suka kita aja gitu, gimana nggak standar gitu. Nah, kalau kita menggunakan Composer, pertama lebih mudah dalam proses penginstalannya, yang kedua file kita jadi lebih terstruktur, dan itu lebih lebih gampang gitu kalau misalnya kita install menggunakan Composer. Kalau di Laravel tinggal Composer require apa gitu, nanti itunya dependensi yang akan kita install gitu. Dan rata-rata dependensi itu di dokumentasinya direkomendasikan untuk menginstalnya dengan menggunakan Composer. Nah, itu tools-tools yang perlu Bapak Ibu siapkan sebelum melakukan web development dengan menggunakan PHP, ya, menggunakan framework. Baik. Nah, selanjutnya kira-kira apa saja ya sih yang perlu kita knowledge yang perlu kita persiapkan untuk memahami pembuatan aplikasi web dengan menggunakan framework PHP ini. Yang pertama tentunya bahasa pemrograman PHP-nya itu harus sudah memahami bahasa pemrograman PHP. Kemudian memahami HTML, CSS, JavaScript ini juga sebagai syarat kalau kita ingin mengembangkan website dengan mengembangkan website itu yang nggak jauh-jauh nanti dari HTML, CSS, JavaScript. Kemudian Bapak Ibu harus memahami mengenai konsep OP, itu bagaimana nanti pembuatan kelas, kemudian inheritance, membuat abstraksi dan sebagainya, itu nanti di OP, karena ini sangat digunakan juga nanti di framework itu. Kemudian seperti yang tadi dijelaskan, yaitu memahami konsep MVC, karena setiap framework yang di PHP itu pasti nggak jauh-jauh dari konsep MVC, walaupun nanti agak beda-beda mungkin untuk MVC yang nanti akan dijelaskan kalau di Laravel oleh Mas Astu, kalau di II nanti dijelaskan oleh Mas Tata terkait bagaimana MVC.
Kemudian selanjutnya memahami database, ya karena nanti kita akan mengelola data, nanti akan ada proses CRUD-nya, ya tentu kita harus memahami bagaimana proses misalnya insert data ke database, menampilkan data, mengupdate, delete data di database, itu kita harus sudah memahami bagaimana prosesnya itu di database. Nah, kemudian untuk siang hari ini, untuk bahan diskusi kita pada siang hari ini, kita coba membuat skop project, yaitu nanti kita akan membuat satu tabel saja ya untuk siang ini. Kita akan membuat satu tabel pegawai yang isinya nanti ada NIP, nama, jabatan, dan unit kerja. Nah, ini nanti yang akan kita coba olah. Tadi untuk versi natifnya sudah saya sampaikan, ada di GitLab saya. Kemudian nanti untuk yang Laravel akan disampaikan oleh Mas Astu, kemudian untuk yang UI nanti akan disampaikan oleh Mas Tata untuk proses pengolahan data di data pegawai ini. Nanti kita cukup di SQL-nya cukup seperti ini, yaitu membuat tabel pegawai, ada NIP, nama, jabatan, dan unit kerja dengan primary key-nya NIP. Nah, harapannya dari pelatihan kali ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua mengenai proses pengolahan data atau CRUD dengan menggunakan framework YI dan Laravel. Nah, itu mungkin pengantar dari saya terkait bahasa pemrograman PHP. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Astu mengenai membuat aplikasi dengan menggunakan framework Laravel, dan nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana sih alur kerja dari si Laravel. Silakan Mas Astu. Baik, terima kasih Mas Ifra atas pengantarnya untuk bahasa pemrograman PHP. Baik, saya lanjutkan. Sebelum saya memberikan beberapa semacam kayak informasi aja sih, karena saya sendiri sebenarnya bukan ahli dalam menggunakan framework Laravel atau bahkan expert. Saya masih pemula di sini, cuman saya masih ingat pesan dari dosen saya waktu kuliah, ketika mahasiswanya itu mempelajari suatu hal, dosen saya itu meminta segera bagilah ilmu yang kamu sampaikan, supaya nanti ilmu yang kamu pelajari meskipun sedikit nanti akan kamu ingat akan lebih lama ingatnya nanti dan lebih mudah berkembang seperti itu. Sehingga dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk sharing bersama dengan teman-teman semua. Mungkin Mas Bapak Ibu banyak yang lebih ahli atau lebih expert dari saya terkait penggunaan framework Laravel. Dalam sesi ini kami coba menyampaikan bagaimana sih cara membuat aplikasi data kepegawaian sederhana menggunakan Laravel. Yang pertama tentu seperti yang disampaikan oleh Mas Jikal sebelumnya, bahwa untuk Laravel saat ini itu membutuhkan beberapa tools untuk menjalankannya atau mengembangkannya. Yang pertama yaitu XAMPP atau XMPP. Ini sudah bundle dengan web server, kemudian database MySQL, dan juga PHP itu sendiri. Untuk Laravel sendiri itu yang terbaru adalah versi 8. Jadi pastikan nanti ketika menginstal SAM itu SAM yang di-download atau yang diinstal itu PHP-nya versinya minimal 7.3 untuk bisa menjalankan. Lalu yang kedua
tentu seperti yang disampaikan Mas Diki tadi membutuhkan komposer. Nah, di komposer ini yang terbaru adalah komposer versi 2. Jadi untuk menjalankan Laravel terbaru, teman-teman harus menginstal komposer yang versi kedua. Kemudian yang ketiga tentu membutuhkan text editor, yaitu bisa menggunakan Visual Studio Code atau yang lainnya. Kemudian untuk menginstal Laravel, teman-teman dapat menjalankan atau menginstal Laravel menggunakan Composer. Jadi ada dua sebenarnya untuk menginstal Laravel. Yang pertama secara manual, yaitu project-nya atau master project-nya di-download. Kemudian kita taruh di laptop kita atau komputer kita. Kemudian yang kedua yaitu menginstal Laravel via Composer. Ini yang sangat direkomendasikan oleh Laravel karena seperti yang disampaikan Mas Iqbal tadi, semua dependensi, semua library akan bisa di-manage atau di-manajemen dengan mudah menggunakan Composer. Jadi nanti library itu hanya dengan satu perintah saja untuk menginstal itu semua library akan ke download. Lalu apabila ingin menghapus, tinggal satu perintah nanti otomatis menghapus sendiri. Kemudian jika ingin mengupgrade atau mendowngrade versi library-nya, tinggal diketikkan satu perintah di Composer saja sudah melakukan updating sendiri. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan Composer. Kemudian untuk menginstal Laravel via Composer, teman-teman masuk ke terminal atau CMD-nya, nanti terserah foldernya ada di mana. Kalau di sini saya contohkan ada di ada di desktop. Ada di desktop, kemudian ketikkan perintah Composer create project Laravel /Laravel, kemudian nama project-nya apa. Di sini kami contohkan nama project-nya adalah pegawai. Nanti kalau teman-teman pengen nama project yang lain, silakan diketikkan sesuai dengan keinginannya. Kemudian nanti hasil di comment prompt-nya atau termnya seperti ini, silakan di enter, nanti tunggu sampai proses selesai, kurang lebih sekitar 2-3 menit, tergantung koneksi, karena nanti untuk menginstal Laravel membutuhkan koneksi karena harus mendownload dependensi yang dibutuhkan oleh Laravel. Pastikan nanti sampai muncul notifikasi application get set successfully. Itu artinya Laravel berhasil diinstal. Kemudian setelah terinstall, nanti teman-teman langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi Laravel. Nah, untuk konfigurasi Laravelnya, yang pertama teman-teman nanti buat database terlebih dahulu karena ini nanti aplikasinya adalah pengelolaan database, yaitu data dengan tabel nama pegawai. Itu teman-teman silakan buat database dengan nama bebas sebenarnya. Kalau di sini saya contohkan nama database-nya adalah pegawai. Kemudian saya menggunakan database MySQL. Ini pun tidak harus MySQL ya, teman-teman bisa memakai Postgre atau yang lainnya. Dan di dalam contoh ini kami coba menyentuhkan menggunakan MySQL. Lalu setelah database dibuat, langkah selanjutnya adalah mengubah konfigurasi database pada file.env. File.env ini adalah seluruh seluruh konfigurasi pada .env ini, yaitu environment-nya apa saja nanti bisa disetting dalam satu file ini. Kemudian ini karena tadi sudah membuat database pegawai di MySQL, maka nama DB database ini saya kasih nama pegawai. Nanti disesuaikan dengan nama database yang dibuat oleh teman-teman sebelumnya tadi. Kemudian username-nya ini disesuaikan dengan konfigurasi saat menginstal MySQL, lalu password-nya juga diisi
password dari MySQL itu sendiri. Kalau standarnya ketika menginstal SAM, itu username-nya adalah root, ini default-nya ya. Kemudian password-nya itu kosong kalau default-nya dari MySQL yang dibundle dengan SAM. Kemudian jangan lupa DB koneksinya juga diketikkan MySQL. Kalau teman-teman menggunakan Postgre database-nya itu diketikkan PGSQL seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman buka CMD-nya kembali atau terminalnya. Jangan lupa untuk masuk tadi kan untuk terminalnya kan aktifnya ada di ini ya, ada di desktop. Tapi setelah terinstall Laravel, maka ada folder baru yang namanya pegawai. Nah, sehingga untuk terminalnya, teman-teman harus arahkan atau masuk ke direktori pegawai. Seperti itu. Supaya bisa masuk ke project Laravelnya. Lalu teman-teman ketikkan perintah PHP artisan make model employee min m. Ini artinya apa? Artinya adalah teman-teman membuat model ini untuk untuk manajemen database ya atau manajemen tabel dengan nama employee. Jadi nama modelnya nanti adalah employee. Kemudian min m ini sekaligus membuat migrasi. Jadi migrasi ini hanya ada di Laravel saja, yaitu fitur untuk mengelola database dari teman-teman sendiri. Jadi bisa nambah tabel melalui migrasi, mengedit kolom dari tabel itu, kemudian menghapus dan sebagainya. Lalu setelah itu teman-teman enter, nanti akan muncul dua notifikasi, yaitu model create successfully dan juga create migration. Jadi membuat dua perintah, yaitu membuat model dan juga membuat migrasi. Setelah teman-teman membuat model dan migrasinya, langkah selanjutnya adalah teman-teman ubah, dan ini tertutup ya. Saya coba edit dulu biar kelihatan. Langkah selanjutnya setelah membuat model dan migrasi, teman-teman ubah file model yang sudah dibuat tadi menjadi seperti ini. Jadi cukup ditambahkan, sebenarnya cukup menambahkan ini saja sih, protected, guarded, dan array-nya kosong. Ini untuk fungsinya untuk menambah atau mengcreate data, data menggunakan file assignment dari oleh Qwen ORM yang tersedia di Laravel seperti itu. Kalau tidak ada kodenya ini nanti tidak bisa menambahkan data pegawai ke dalam database-nya. Kemudian selanjutnya ubah file data migrasi yang sudah dibuat tadi, letaknya ada di folder database migration, lalu nama tabel yang sudah dibuat tadi. Ubah strukturnya, penambahannya ada di sini, ada empat kolom seperti yang dicontohkan oleh Mas Iqbal tadi, bahwa scope project-nya nanti membuat data pegawai dengan atribut NIP, nama, jabatan, dan unit kerja ini ditambahkan dalam file migrasinya. Lalu di sini nanti nama tabelnya bukan pegawai ya, tapi saya kasih nama employees seperti itu. Kemudian setelah diubah file dari model dan migrasinya, selanjutnya jalankan perintah pada terminal yang masih terbuka tadi dengan perintah PHP artisan migrate.
Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk memigrasi ini struktur yang sudah kita buat di sini menjadi sebuah tabel pada database kita, seperti itu. Nanti pastikan muncul pesan atau notifikasi berupa migrated, artinya migrasinya sukses. Ini ada 2 tabel yang dimigrasi. Sebenarnya untuk personal access token table ini itu adalah bawaan dari Laravel. Di Laravel 8 ini ada access token. Jadi meskipun kita tidak membuat, otomatis dimigrasi secara otomatis oleh Laravel. Kemudian untuk tabel employee-nya ini yang kita buat tadi sebelumnya. Setelah kita migrasi, maka kita di database sudah memiliki tabel dengan nama tabel employee, kemudian kolom-kolomnya atau atributnya dan NIP, nama, jabatan, dan unit kerja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah mengkonfigurasi model, langkah selanjutnya adalah membuat controller seperti yang disampaikan oleh Mas Ziki. Laravel ini mengusung konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Jadi model sudah kita buat tadi, dari kita konfigurasi. Sekarang kita buat controllernya untuk mengelola data pegawai itu sendiri. Nah, caranya adalah teman-teman ketikkan bikin tab PHP Artisan make controller, kemudian nama controllernya apa. Di sini saya membuat nama controllernya adalah employee controller. Kemudian di sini saya tambahkan dash resource. Dash resource ini nanti sebenarnya opsional, tidak dituliskan juga nggak masalah, cuman saya menuliskan agar nanti strukturnya otomatis lengkap dari mulai index, create, store, edit, update, dan destroy, itu lengkap nanti. Kemudian setelah berhasil, nanti kita sudah memiliki file dengan nama employee controller untuk mengelola database atau controllernya. Nah, file tersebut nanti akan berada di folder app, kemudian folder http, folder controller. Nah, di situ nanti ada file baru yang kita buat sebelumnya, yaitu employee controller. Nah, teman-teman selanjutnya silakan buka file tersebut, lalu nanti ubah struktur codingannya atau code-nya menjadi seperti ini. Ini ada index, kemudian ada create. Index ini adalah nanti untuk menampilkan semua data pegawai. Lalu create ini untuk halaman tambah, lalu stir ini untuk proses penambahan data, lalu edit ini untuk form edit data, lalu update ini untuk memproses edit data atau update data. Kemudian destroy ini untuk menghapus data. Sebenarnya dalam sesi kali ini ingin sekali menyampaikan lebih detail terkait dengan masing-masing kodenya. Cuman karena waktunya terbatas, ya hanya 1,5 jam, jadi nanti untuk untuk code-nya atau mungkin nanti teman-teman pengen mendownload, nanti ada di GitHub saya, bisa di clone. Kemudian setelah bikin controller, lalu langkah selanjutnya adalah membuat route. Route ini adalah ibaratnya itu seperti jalan. Jadi jalan ini nanti kita bikin. Jadi jalan ini bisa berdasarkan pada URL-nya. Jadi misal nanti URL-nya itu diawali dengan employee, maka nanti akan mengarah kemana. Pun jika URL-nya adalah employee/script, nanti akan masuk kemana. Jadi ibarat itu kita kayak menyusun jalan-jalannya. Jika URL ini nanti akan kemana sih codingannya. Jika kita menentukan URL ini nanti akan dilarikan kemana. Simpelnya seperti itu sih.
Kemudian ini teman-teman buat root-nya untuk proses menampilkan data. Menampilkan data ada di sini, ada 2, jadi dibikin 2, ada yang slash saja atau URL employee. Kemudian untuk menampilkan form data ada di employee slash create. Kemudian untuk proses menambah data itu URL-nya adalah employee tapi dengan metode post. Lalu selanjutnya untuk mengedit data, nanti URL-nya ada di employee, kemudian ID dari data tersebut, lalu slash edit untuk menampilkan form edit. Lalu untuk mengupdate atau proses update-nya, jalannya menggunakan metode put, lalu URL-nya adalah employee slash ID dari data yang akan diupdate. Kemudian untuk menghapus data menggunakan metode delete dengan URL employee slash ID dari data yang akan dihapus. Seperti itu. Kemudian setelah membuat controller dan menentukan root-nya, langkah terakhir untuk MVC yaitu membuat view atau membuat tampilan. Untuk membuat tampilan itu kita buat terlebih dahulu di folder resource, kemudian masuk ke dalam folder view, lalu bikin file baru dengan nama layout.blade.php. Kenapa kok bikin layout? Layout ini digunakan untuk tampilan layoutnya atau masternya. Jadi nanti layout masternya itu nggak berubah-berubah. Jadi semua halaman nanti layoutnya itu sama semua. Jadi nggak bikin satu-satu untuk masing-masing halaman. Jadi cukup satu saja kerangka halamannya. Nanti yang berubah hanya isi kontennya saja. Nah, di sini ada codingan yaitu yield content. Ini yang nanti yang isinya secara dinamis. Jadi selain selain di yield content ini nanti itu tampilannya akan sama semua pada semua halaman. Itu jauh lebih memudahkan kita dalam mengembangkan suatu aplikasi atau suatu website. Kemudian setelah bikin file layout pada view, kemudian bikin file baru juga di folder yang sama di resources, views, nanti bikin dengan nama index.blade.php. Isinya nanti seperti ini hanya untuk menampilkan data pegawai yang ada di dalam database. Fungsinya seperti itu. Kemudian selanjutnya buat juga file dengan nama script.blade.php di folder yang sama, di folder views. Jadi ini untuk menampilkan halaman untuk menambah data pegawai yang baru. Kemudian selanjutnya teman-teman harus menyiapkan juga form untuk edit data pegawai, yaitu nanti bikin file baru dengan nama edit.blade.php, lalu isikan codingannya nanti seperti ini. Ini untuk halaman dari edit data pegawai. Kemudian setelah bikin 4 file tersebut, pastikan keempat file itu berada di dalam folder resource, kemudian di dalam folder view juga. Jadi di dalam folder resource dan view ada 4 file yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian langkah terakhir adalah menambahkan aset dari tampilan. Jadi membuat tampilan dari website itu supaya lebih menarik, teman-teman bisa download asetnya yang sudah kami siapkan di link ini, bit.ly/laravel pegawai.
Ini nanti bisa teman-teman download untuk asetnya. Jadi di sini kami tidak menjelaskan bagaimana cara membuat tampilan secara mendetail, karena ada beberapa framework khusus untuk mempercantik halaman, yaitu di sini saya contohkan menggunakan framework CSS dengan nama Bootstrap. Jadi ini kita tinggal pakai saja, nanti tampilannya udah sesuai dengan tampilan dari framework CSS yaitu Bootstrap. Jadi nanti nggak perlu repot-repot bikin dari awal untuk tampilannya. Jangan lupa untuk asetnya ini dimasukkan dalam folder public. Nanti membutuhkan CSS dan juga JS. JS ini adalah JavaScript. Kemudian masih tutup ya. Saya edit dulu. Oke, langkah selanjutnya adalah menjalankan aplikasi. Untuk menjalankan aplikasi, teman-teman ketikkan perintah php artisan serve. Ini untuk menjalankan web servernya. Jadi sebenarnya Laravel ini tidak memerlukan web server ya. Jadi Laravel sendiri sudah menyediakan web server yang sudah terbundling dalam Laravel itu sendiri. Jadi kalau tanpa menginstal web server pun masih bisa dijalankan si Laravelnya. Setelah itu, setelah diketikkan PHP Artisan Serve, nanti teman-teman buka URL ini, URL localhost dengan port 8000 untuk menjalankan aplikasi. Saya coba demokan untuk untuk aplikasinya. Ya, nanti supaya teman-teman punya gambaran. Tampilannya nanti akan seperti ini jika teman-teman nanti kalau pengen mengklon project yang sudah saya buat, nanti bisa diklon, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan indeks atau tampilan semua data pegawainya. Setelah itu untuk menambah data di sini ada tombol tambah data, tinggal diisikan NIP-nya. Lalu di sini ada tombol. Jadi kalau untuk form tambah data pegawai, URL-nya adalah employee /script. Ini untuk menampilkan form data pegawai, form tambah data pegawai. Kemudian nanti akan kembali ke halaman utama, yaitu menampilkan semua datanya. Kemudian untuk edit, ini adalah untuk URL-nya adalah employee, kemudian ID-nya berapa, lalu /edit, seperti yang sudah dituliskan pada file root yang sudah kita buat sebelumnya. Tinggal diubah sesuai dengan lalu klik simpan. Nah, nanti datanya otomatis akan berubah seperti itu. Lalu di sini ada tombol delete, bisa digunakan juga. Nanti akan menghapus data yang ada dalam database. Jadi kira-kira sederhananya seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang baru mengenal pemrograman akan sulit dalam mengikuti ini. Tapi karena keterbatasan waktu, nanti jika ada lain kesempatan akan coba kami bedah lebih detail dari penggunaan Laravel itu. Karena sebenarnya untuk membuat
aplikasi ini tidak mengikuti best practice ya, tapi nggak banyak. Ada banyak sekali best practice yang bisa diterapkan pada pembuatan aplikasi aplikasi di Laravel kan, tapi karena nanti akan membuat waktunya lebih lama, jadi saya bikin yang sesederhana mungkin supaya teman-teman juga bisa mengikuti dengan baik seperti itu. Kemudian jika teman-teman pengen pengen mempelajari codingannya lebih dalam atau pengen mencoba-coba tapi nggak sempat mencatat tadi, ini sudah saya sediakan project yang sudah dibuat tadi dalam GitHub saya. Untuk linknya saya kirimkan di kolom chat untuk link clone-nya. Di paling bawah ini saya jelaskan juga bagaimana cara menginstalnya. Jadi untuk ini saya contohkan aja ya, biar nanti Bapak Ibu bisa tahu cara mengunduhnya atau menginstalnya. Caranya adalah Bapak Ibu masuk ke dalam folder desktopnya, atau mungkin kalau bingung cara masuknya ke desktop seperti apa, saya contohkan di sini. Tinggal masuk ke desktop, lalu di bagian sini tinggal ketikkan cmd saja. Otomatis nanti akan masuk terminalnya akan langsung aktif pada folder desktop. Nah, di sini tinggal ngikutin tutorial yang sudah saya buatkan. Di sini tinggal sebelumnya harus terinstall Git dulu ya. Jadi Bapak Ibu harus menginstal yang namanya Git terlebih dahulu pada laptopnya. Jika sudah mempunyai Git, nanti jika diketikkan Git version, nanti akan muncul Git versi berapa yang sudah terinstall. Jika tidak tampil seperti ini, maka Bapak teman-teman install terlebih dahulu Git-nya. Nanti untuk menginstal Git bisa dicari di Google, tutorialnya sangat banyak. Pastikan nanti Git versinya ini muncul versi berapa. Jika sudah, tinggal di copy, lalu pastekan pada terminal teman-teman pada folder desktop. Setelah itu tunggu cloningnya selesai. Lalu selanjutnya adalah masuk ke folder project Lara Employee dash basic. Jadi tinggal cd, kemudian cd Lara Employee basic. Nah, ini sudah masuk ke folder projectnya yang sudah di-clone tadi. Kemudian jalankan Composer install. Jangan lupa pastikan teman-teman juga sudah menginstal Composer ya. Jika sudah terinstall Composer, di sini nanti akan muncul Composer versi berapa, minimal versi 2 untuk bisa menjalankan Laravel versi 8. Jadi jika sudah terinstall Composer, nanti tinggal klik Composer install untuk mendownload semua dependensi yang dibutuhkan oleh project Laravel. Jadi di dalam GitHub saya ini tidak ada file dependensinya. Karena file dependensinya cukup besar, file ukurannya, maka tidak saya masukkan pada GitHub saya. Karena itu bisa diinstal secara manual pada komputer dari teman-teman sendiri. Karena nanti hasilnya pun sama saja. Jadi yang lama memang untuk proses install dependensi yang dibutuhkan oleh Laravel.
Nah, jika tampilannya seperti ini berarti proses install dependensinya sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah mengcopy file INV-nya, karena file INV-nya tidak saya masukkan dalam GitHub saya. Jadi perlu di copy terlebih dahulu, karena nanti untuk INV-nya itu tiap komputer beda-beda. Setelah itu, setelah di copy, jangan lupa bikin database terlebih dahulu. Ini saya coba bikin database baru dengan nama Lara employee misal. Ini bebas. Setelah dibikin, ini tabelnya masih kosong. Kemudian Bapak Ibu ubah .env yang sudah di copy tadi. Nama DB database-nya diubah sesuai dengan nama database yang sudah dibuat tadi. Jika sudah, jangan lupa di-save. Kemudian langkah selanjutnya adalah menjalankan PHP Artisan Key Generate, karena untuk untuk nge-clone dari GitHub itu key-nya masih kosong, sehingga perlu di-generate untuk mendapatkan key unik dari project kita. Jika sudah, jangan lupa jalankan PHP Artisan Migrate untuk membuat tabel yang sudah kita bikin migrasinya sebelumnya. Jika sudah, nanti di database kita ketika kita refresh nanti akan ada 3 tabel. Sebenarnya yang migration sama personal access token ini bawaan dari Laravel, itu otomatis kita generate, kita migrate. Cuman yang yang kita bikin adalah tabel employees ini yang isinya nama, NIP, nama, jabatan, dan unit kerja. Kemudian untuk menjalankan tinggal ketik PHP Artisan Serve. Lalu buka IP localhost dengan port 8000. Otomatis aplikasinya sudah dijalankan. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengenalan di Laravel membuat aplikasi data kepegawaian sederhana dari kami. Mungkin banyak kekurangan ya, banyak yang belum jelas, mungkin terutama yang masih baru mengenal Laravel. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jika ada kesempatan lain kali kita bisa sharing lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya untuk pengenalan Laravel, semoga bermanfaat dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Tata terkait dengan framework YII. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Astu. Nah, kali ini bentar. Oke. Perkenalkan, saya Tata Sutiyadi. Di sini saya akan share diskusi terkait gimana sih cara menggunakan PHP Framework YII 2. Nah, di sini tadi kan sudah dibahas sama Mas Cikri terkait PHP itu apa, OOP itu apa, lalu banyak framework yang ada di PHP. Lalu tadi sudah jelaskan juga terkait cara penggunaan dan penggunaan Laravel. Nah, di sini saya disclaimer dulu ya. Bapak Ibu tidak diwajibkan juga untuk bisa dan mau mengerjakan di unitnya menggunakan framework YII gitu. Oke, di sini saya oke. Nah, di sini apa tuh YII?
Ini merupakan PHP framework berperforma tinggi untuk mengembangkan aplikasi web skala besar dan cepat. Lalu, dengan Y2, memungkinkan proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Y2 dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web, termasuk portal, forum, CMS, content management system, e-commerce, dan lain-lain. Nama singkatan dari Y yaitu Yes It Is. Apakah Y itu cepat? Yes It Is. Apakah Y itu security-nya bagus? Yes It Is. Apa profesional? Yes It Is. Nah, begitulah terkait framework Y. Lalu di sini di Y itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Cikri terkait MVC, Model View Controller. Y2 merupakan framework yang menggunakan konsep MVC. Model mempresentasikan data beserta aturan-aturan mainnya. Lalu view berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user, seperti teks, pemasukan, dan lain-lain. Lalu, controller merupakan agen yang bertugas mengolah komunikasi antara model dan view. Jadi, controller itu bertugasnya sangat penting. Dia bisa menyambungkan antara model sama view. Nah, di sini gambaran yang ada di framework Y. Ada index PHP application, ada aplikasi komponen, di sini ada controller, di sini juga bisa enkapsulasi menggunakan widget di Y. Lalu kebutuhan untuk menggunakan Y. Untuk menjalankan aplikasi yang dikembangkan menggunakan Y2, Anda membutuhkan sebuah web server yang mendukung PHP minimal versi 5.4. Nah, kerennya Y itu sekarang kan udah versi 2. Di versi 1 tuh masih disupport sampai PHP 8, tapi di framework lain tuh komunitasnya sudah tidak didukung lagi. Lalu Y2 adalah framework yang murni menggunakan konsep OOP, Object Oriented Programming OOP. Nah, sehingga pengetahuan tentang OOP akan sangat membantu bagi pengembang aplikasi dalam memanfaatkan Y framework. Nah, rata-rata framework PHP framework itu menggunakan konsep OOP. Makanya Bapak Ibu tuh harus minimal tahu OOP itu apa, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Cikri, cara membuat kelas, gimana inheritance kelas, gimana kita buat objek, gimana kita membuat kelas menggunakan public, private. Di semua framework itu harus menggunakan OOP. Lalu cara instalasi. Nah, instalasi di Y itu bisa menggunakan 2 kategori. Sama seperti yang tadi dijelaskan di framework yang dijelaskan oleh Mas Astu, kita bisa mengcopy dari template yang sudah disediakan di website Y-nya. Lalu kita juga bisa menggunakan Composer. Nah, kalau kita menggunakan Composer, kita lebih enak. Jadi kita tinggal buat create, di enter, dia otomatis project Y2 sudah terinstall. Lalu ada 2 jenis template untuk Y, setahu saya. Ada basic template dan advanced template. Nah, berbeda dengan basic template yang hanya terdiri satu aplikasi, advanced template terdiri dari 2 aplikasi front end dan back end. Sebenarnya di sini ada sebenarnya di basic template itu bisa juga digunakan seperti advanced template gitu. Karena kalau misalnya di basic template kita bisa menggunakan metode modul-modul, kalau misalnya di advanced template bisa menggunakan beberapa aplikasi atau kita bisa dipecah gitu antara front end sama back end. Lalu, cara instalasi basic template, download file template Y2 basic dari website Y framework yang tadi saya sudah jelaskan, lalu ekstrak file hasil download ke lokasi yang dapat diakses dari web, buka file config web PHP, kemudian isikan kode rahasia untuk cookie validation key. Nah, kalau misalnya kita menggunakan basic template, menggunakan template, kita harus memasukkan secara manual si cookie validation key. Akan tetapi kalau kita menggunakan Composer, otomatis cookie validation key itu udah tergenerate otomatis. Nah, setelah kita sudah mendownload dan simpan di SAMPP atau di htdoc,
Nah, Bapak Ibu bisa mengakses localhost basic web. Nah, rata-rata di aplikasi web itu kenapa si user itu dipisahkan, karena biar tidak terkena DDoS atau terkena serangan. Jadi kalau misalnya kita kena serang, jadi paling terkenanya hanya tampilan depan aja, tapi source code untuk ke dalam database itu pasti aman. Seperti halnya juga yang tadi sudah dijelaskan di Mas Astu, di Laravel juga ada namanya folder publik. Nah, akan tetapi kalau di itu namanya folder web. Lalu ini cara instalasi menggunakan Composer. Di dua direkomendasikan untuk install menggunakan Composer. Dengan Composer maka proses update dan penambahan komponen extension akan lebih mudah. Nah, untuk GI2 dengan Composer lakukan langkah berikut. Hampir sama yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Astu. Kita harus download dulu Composernya dulu. Nah, setelah udah download Composer, kita bisa membuat basic template atau Advanced template gimana Bapak Ibu yang diinginkan. Tapi kalau untuk pemula sih menggunakan YI lebih baik menggunakan basic karena biar tidak pusing gitu ya. Nah, langkah selanjutnya dengan template yang Anda pilih basic atau advance. Lalu ini hasil instalasi menggunakan Composer. Jadi ketika Bapak Ibu mengakses localhost basic web, maka otomatis akan keluar aplikasi yang sederhana lah ibaratnya menggunakan YI. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa ngecek minimal kebutuhan yang digunakan oleh YI. Jadi kita bisa membuka dengan alamat localhost basic requirement. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa kalau misalnya kita PHP kita tidak mendukung, di sini ada resultnya pas. Kalau misalnya tidak mendukung, dia failed. Nah, lalu di sini ada modul-modul PHP juga. Kalau misalnya kita belum terinstall, dia misalnya failed. Gitu. Lalu struktur folder yang ada di sini ada basic dan advanced template. Nah, di sebelah kiri ini adalah struktur folder yang menggunakan basic. Di sini ada advanced. Nah, kalau di advanced itu dia terbagi dua nih. Tadi ada back end, ada front end. Tapi kalau misalnya kalau di basic itu bisa buat satu. Tapi di sini kita bisa membuat beberapa seperti back end, front end gunakan namanya modul di dalam aplikasi basic ini. Oke. Nah, ini saya membuat root di framework YI2. Nah, pertama kita harus tahu dulu gimana sih caranya untuk connect ke database. Nah, di dua itu kita bisa membuat multi database, terus bisa satu database kita MySQL, lalu database yang keduanya Postgre itu bisa, di Laravel pun sama bisa semuanya. Nah, untuk mengkonfig database, kita bisa kebuka ke file config db, lalu masukkan MySQL untuk database MySQL, lalu ubah nama DSN, username, dan password sesuai dengan konfigurasi database Anda. Bisa dilihat di sini, ini untuk config DB, ini ada lokasinya di sini, di config ini. Lalu ini untuk controller, tadi kan sudah dijelaskan lah sama Mas Astu, sama Mas Jikri terkait kita akan membuat aplikasi CRUD menggunakan framework Laravel dengan YI. Pertama, kita bisa membuat model terlebih dahulu. Model. Sebenarnya di juga hampir sama dengan yang ada di Laravel. Kita bisa menggenerate model itu menggunakan command line. Akan tetapi saya kemarin membuatnya secara manual.
di sini kita bisa membuat kelas dengan namanya pegawai, lalu extend ke active record. Active record ini yang berhubung ke database langsung. Nah, lalu di sini membuat juga masuknya ke tabel mana sih si kelas pegawai ini. Nah, setelah itu kita membuat controller. Nah, di sini ketika tampilan awal itu masuk otomatis ke action index. Nah, kenapa bedanya antara Laravel dengan YI? Kalau YI kan di setiap aksi itu menggunakan action, tapi sedangkan kalau di Laravel itu enggak. Kalau di action itu kita harus mengikuti cara pembuatnya. Jadi kita kalau misalnya Premo kan kalau kita sebenarnya bisa sih kita mau custom pun bisa, cuman kan ribet gitu. Kalau seperti saya pembuatan aplikasi pengen cepat ya, saya biasanya langsung hard aja gitu cara pembuatannya. Nah, di sini ada action process. Nah, action process ini untuk membuat CRUD-nya. Kita bisa membuat create-nya, update-nya langsung sekaligus. Berhubung saya menggunakan prosesnya satu action menggunakan edit sama update, create sama update. Jadi saya dibuatkan validasi seperti ini. Jika ID-nya ada, dia berarti update data. Jika dia baru, dia new data. Oke. Selanjutnya. Nah, untuk di pembuatan di create view-nya di indeksnya, indeks yang ini, indeks. Nah, di sini kita buat view secara manual. Manual dalam arti kita ngetik sendiri gitu, ngetik sendiri. Nah, di sini ada namanya saya buat indeksnya, namanya titelnya pegawai. Nah, di sini ada kolom yang tadi sama dengan yang di Laravel. Saya buat NIP, nama, jabatan, dan unit kerja. Nah, di sini kita buat looping sederhana. Nah, kalau Bapak Ibu udah paham looping, ada beberapa, tapi saya lebih praktis menggunakan for each atau for. Lalu di sini hasil CRUD. Nah, di sini adalah indeks PHP tadi. Nah, lalu ketika kita klik add, dia otomatis ke sini. Otomatis. Nah, ketika kita simpan, otomatis akan keluar pop-up atau alert bahwa sukses ini update. Karena ini saya update tadi, saya belum tambahkan yang yang insert, ntar saya didemokan. Lalu kalau misalnya kita menggunakan hapus data, ntar keluar alertnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengklon project saya di GitHub saya sendiri. Nah, oke, saya coba ke project-nya. Nah, ini yang saya buat dibuat ya, CRUD pegawai. Nah, sini tadi yang saya sesuai dengan tampilan yang tadi, yang di PPT, bahwa ketika kita install aplikasi, maka akan otomatis dia keluar seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan saya membuat CRUD pegawai. Nah, saya buat menu di atas, namanya pegawai. Nah, ketika klik pegawai, kita bisa, nah di sini ada list-list nama yang kita input tadi. Kalau kita mau input, sekarang saya coba input. Misalnya ini 1993. Umum. STM. Nah, di sini ketika kita salah notif berarti saya buatnya. Ketika kita nge-create, dia otomatis akan mengembalikan ke halaman indeks tadi.
dan ada di sini tampilan yang sudah kita input. Nah, kita coba edit data, misalnya. Jadi, oke. Ini edit data berhasil. Tadi awalnya menggunakan Tata, sekarang gunakan jadi Sato Setiadi. Nah, lalu untuk apa? Untuk delete-nya, delete. Nah, otomatis data delete ini berhasil. Tapi sebenarnya di itu ada yang lebih magic gitu, menggunakan CRUD itu. Tapi menggunakan tools DII. Tapi di sini mungkin kalau misalnya saya diperjelas di GI ini, saya takutnya Bapak Ibu ketika menggunakan ini jadi males gitu. Jadi saya di sini tidak akan menjelaskan gimana sih cara CRUD instan menggunakan GI gitu. Ketika kita butuh master, kita tinggal generate otomatis CRUD ini, misalnya indeks ini, lalu lalu form ini. Lalu ketika update juga delete, dia udah tersedia semua. Sebenarnya di Laravel pun sama, di semua framework pun sama, ada fasilitas itu. Kalau misalnya kalau di itu menggunakan GI generator, kalau misalnya kalau di Laravel atau di Ruby atau yang lain dia namanya tuh scaffolding kalau nggak salah. Nah, tapi untuk belajar sih menurut saya jangan dulu kita menggunakan skema langsung langsung otomatis gitu. Tapi kita belajar dulu yang manual dulu biar mengerti komponen-komponen yang ada di framework itu. Lalu Oke. Cukup sekian dari saya dan Mas Jikri dan Mas Astu untuk sharing diskusi. Dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Tata, Mas Jikri, dan Mas Astu. Berikutnya sharing dan diskusi dengan peserta. Kami persilakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan, disampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kami persilakan. Izin Mas. Ya, silakan Pak Tri. Kalau pengen memperdalam gitu bisa nggak Mas kira-kira ya? Memperdalam gimana Mas? Oke. Jadi Bisa dijelaskan. pengen belajar lebih dalam gitu maksudnya. Atau ini sekedar presentasi aja atau ada sesi yang lebih dalam gitu, lebih detail gitu. Mungkin dari Mas Hilman bisa dinilai. Kalau dari kita sih dari tim sistem informasi SDM, insya Allah bisa saja Pak, yang misalnya Bapak tertarik dari salah satu framework tadi, silakan atau bisa kalau misalnya fasilitas fasilitas dari webinar tidak tersedia, kontak langsung ke kita misalnya, itu silahkan saja Pak untuk yang perdalam. Siap, baik. Terima kasih, Mas. Ya. Untuk perdalaman materi mungkin kalau dari PPSDM bisa menjadwalkan kembali, Pak Tri. Ini kalau nanti Mas Zikri dan teman-teman nanti berkenan, mungkin bisa PPSDM kembali jadwalkan untuk perdalaman materi, Pak. Siap, Mas. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Izin Pak dari Medan Pak. Iya, silakan. Mau tanya kalau mau ini antara Laravel sama II ini apakah udah responsif, bisa kayak web view di Android gitu, itu aja Pak. Terima kasih Pak.
Mungkin Tata atau Su bisa jawab? Yang Oh, Kita dari coba Mas Astu jawab dulu dulu deh. ya. Ya, nanti tambahin Mas Tata ya. Terkait dengan responsif atau enggak, itu bukan dari framework-nya Pak dari Medan tadi Pak siapa ya? Dari Master, Pak. Master. ya Pak Master. Itu bukan dari framework-nya Pak, tapi kalau pengen tampilannya itu bisa responsif itu tergantung apa namanya CSS yang dibuat oleh pengembang. Jadi CSS itu CSS itu untuk mengatur style atau tampilan dari aplikasi tersebut. Misal tadi kalau di Laravel yang saya contohkan kan saya menggunakan framework CSS dengan nama Bootstrap. Itu Bootstrap sudah memfasilitasi tampilan yang responsif, baik itu via desktop, kemudian tampilan via mobile, atau tampilan via tab. Jadi tampilan apapun dalam semua device itu tampilannya sudah responsif untuk apa namanya untuk tampilan jika menggunakan Bootstrap. Seperti itu sih Pak. Kalau dari saya mungkin Mas Tata bisa menambahkan. Oke. Sebenarnya di semua aplikasi framework tuh Mas Master itu bisa Mas menggunakan responsif atau ketika kita akses di mobile itu langsung otomatis gimana ukurannya ya, itu bisa sebenarnya. Asalkan kita bisa mengcustomize antara kita menggunakan Laravel maupun YII. Misalnya, contoh kan tadi kalau di YII kan ketika kita generate membuat project baru, otomatis kan dibuat menggunakan Bootstrap ya Mas ya. Sebenarnya itu juga udah otomatis responsif, tapi kan user itu kan pengen tuh tampilannya bukan seperti itu. Nah, kita harus custom atau kita bisa beli template yang ada di luaran sana untuk mengintegrasikan antara template itu dengan framework yang kita buat. Itu sih, Mas. kan Terima kasih, Pak. mungkin saya menambahkan juga sebagai gambarannya mungkin ya. Kalau misalnya kalau dari developer itu biasanya ya kalau di luar tuh kita dibagi jadi dua itu antara si front end developer dan si back end developer. Nah, cuman kalau di kita di Badan POM ya biasanya semuanya dikerjain sampai ke setting server juga dikerjain sama kita. Nah, gambarannya kalau misalnya yang tadi dijelaskan oleh Mas Astu, Mas Tata itu sebenarnya itu lebih dari ke segi untuk dari di back end-nya. Tapi kalau misalnya untuk front end-nya nanti belajar mungkin lebih jauh lagi terkait dengan CSS, terkait tentang JavaScript, itu ranahnya ada di front end developer gitu. Itu mungkin tambahan. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang di chat ya, Mas Hilman ya. Iya, Mungkin Mas. ini silakan Mas Satu untuk yang perbedaan yang eloquent dan query builder. Ya, dari Lokapom tulang bawang ya. Pertanyaannya bedanya apa sih eloquent dengan query builder pada Laravel? Sebenarnya fungsinya sama ya fungsinya, cuman kalau pakai eloquent ORM itu sintaknya atau perintahnya itu lebih singkat dan lebih mudah dibaca. Itu sih apa namanya dari segi penggunaan itu lebih enak pakai eloquent karena sintaknya lebih sedikit-sedikit dan lebih mudah dipahami. Kemudian dari segi fitur, memang secara fitur memang eloquent sangat powerful ya. Eloquent sangat powerful, banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Bisa menggunakan eager loading, kemudian bagaimana apa namanya ada yang namanya itu fitur bit itu yang paling saya sukai dalam eloquent. Jadi sangat powerful sekali sih menurut saya kalau pakai eloquent. Cuman kalau ditanya mana sih yang lebih cepat dari segi waktu eksekusi, saya jawab lebih cepat menggunakan query builder. Ini menurut pengalaman saya. Karena memang fiturnya nggak terlalu banyak, tapi eksekusinya menurut saya lebih cepat. Jadi kalau query-nya itu kompleks, itu saya biasanya menggunakan query builder karena
waktu eksekusinya relatif lebih cepat. Tapi kalau query-nya sederhana, saya pasti menggunakan Eloquent karena selain mudah digunakan, dia clean code. Clean code itu code-nya bersih ya, bersih. Maksudnya itu sedikit dan mudah dipahami. Sebenarnya di Laravel itu untuk memanajemen database itu ada 3, yaitu menggunakan Eloquent, yang kedua Query Builder, yang ketiga ini DB Raw atau SQL Raw. SQL Raw ini SQL yang sangat sederhana yang biasanya digunakan untuk mengquery database. Misal menuliskan secara lengkap select apa, from apa, where apa, itu SQL Raw-nya. Jadi bisa menggunakan 3 jenis untuk mengakses database pada Laravel. Kalau pengen sangat cepat eksekusinya, pengalaman pribadi saya sih menggunakan SQL Raw, tapi itu tidak direkomendasikan sih karena rawan serangan SQL injection. Jadi kalau pengen aman itu sebenarnya menggunakan Eloquent lebih aman. Karena di situ fiturnya sangat powerful dan keamanan juga sudah sudah diterapkan di situ. Itu sih mungkin yang bisa saya coba jelaskan. Ya, apa ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kami persilahkan, Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan, nanti kami beri tambahan waktu, Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir untuk bertanya terkait nanti waktu, karena bisa kami alokasikan tambahan waktu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya. Ya, silakan Pak. Tanya nih Mas ya, karena masih mas-mas semua kayaknya nih. Jadi untuk narasumber ini kan praktisi ya, praktisi pemrograman. Nah ini apakah ada komunitas di Badan POM ini? Itu pertanyaan saya. Terus usul saya kalau memang ada komunitasnya dibuatkan grupnya seperti itu ya, atau forum komunikasinya. Jadi supaya bisa saling berkomunikasi, bertanya, dan saling belajar satu sama lain. Itu Mas, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, kalau untuk komunitas sih kita belum ada ya. Mungkin nanti bisa digagas oleh teman-teman dari Pusdatin ya untuk menggagas komunitas-komunitas ini. Tapi untuk seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kami dari tim sistem penelitian SDM kita hanya coba untuk sharing ya, untuk sharing mengenai pengalaman kita dalam mengembangkan web. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu atau teman-teman yang lainnya ingin memperdalam atau ingin sharing juga, ya kami persilahkan gitu. Tapi untuk komunitas mungkin nanti dari Pusdatin bisa menggagas untuk komunitas-komunitas programmer di Badan POM. Itu mungkin Pak. Kebetulan di sini juga ada yang hadir dari Pusdatin, Mas. Mungkin bisa dikonfirmasi dari Bapak Ibu yang dari Pusdatin. Bu Yani, Bu. Izin Mas Hilman, Mas Ikri, dan teman-teman semua ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, forum ini sangat bagus sekali. Memang perlu ada, ya tadi sampaikan sama Mas Dani ya, perlu ada komunitas programmer di Badan POM, karena memang kita di Badan POM itu punya prakom lumayan banyak. Kalau ada komunitasnya, mungkin nanti kita bisa berbagi ilmu ya Mas Dani ya. Mungkin masukannya akan kami tindak lanjut, atau untuk sementara gini Mas Dani, kan kita punya grup prakom ya. Grup prakom mungkin bisa bisa share terkait dengan knowledge programming, database, mungkin bisa di situ dahulu Mas, sementara kita belum punya grup khusus untuk yang programming gitu. Prakom kan
lebih ke programming juga ya, banyak programming infrastruktur gitu. Itu mungkin bisa dimanfaatkan dahulu teman-teman dari tim TI di pusat maupun balai. Untuk sementara memanfaatkan tim grup Prakom, grup TIK untuk sharing terkait dengan programming bahasa pemrograman. Mungkin itu dahulu Mas Dani. Sementara kan kami coba sampaikan ke Ketua Prakom di Badan POM terkait dengan grup baru lagi, karena nanti kalau terlalu banyak grup juga nanti teman-teman juga bingung gitu ya. Tapi sementara di situ dulu kita coba manfaatkan. Mas Jikri, Mas Tata, Mas Astu mungkin bisa buka buka materi dulu di grup tim TI, nanti teman-teman balai bisa merespon atau mau bertanya seperti itu. Tapi nanti kan kami coba sampaikan ke Ketua Prakom ya Mas, terkait dengan komunitas khusus ya, kalau seperti itu permintaan dari Mas Dani. Ya demikian Mas Hilman mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Yani. Ya, sama-sama. Ya Pak, ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu, didiskusikan lagi? Kami persilahkan. Mas boleh tanya lagi Mas? Ya silakan Pak. Tadi sempat disinggung soal Laravel tadi ya. Saya tentang ini ya, dependensi. Saya dulu pernah pakai Laravel. Kan kita pakai Composer dalam menginstal. Nah, yang saya temukan dulu, Laravel ini menginstal semua dependensi yang kadang-kadang kita nggak tahu nih perlu atau enggak gitu. Jadi terlalu banyak gitu yang diinstal. Nah, karena malah satu kasus saya pernah menggunakan, ya ini memang karena memang uji coba gitu ya, menggunakan website hosting yang ini ya, hosting gratisan gitu ya. Jadi karena ada dependensi itu ternyata yang melanggar ketentuan dari hostingnya. Jadi project saya itu langsung dihapus gitu ya. Akun saya langsung ditutup oleh ini hostingannya itu gitu. Jadi bagaimana ya bagaimana kiatnya gitu ya supaya kita terutama yang ingin mencoba Laravel ini supaya tidak terkendala di apa itu namanya dependensi itu ya. Jadi file-file dalam vendor itu kan vendor tuh kadang-kadang malah ada yang nggak kita perlukan gitu. Nanti tolong disampaikan Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani. Coba saya menanggapi ya terkait dengan dependensi yang melanggar aturan ketika di hosting. Berdasarkan pengalaman saya selama menggunakan Laravel, saya berkali-kali juga mencoba untuk hosting project Laravel saya. Saya belum pernah sih menemukan kasus seperti itu. Kalau memang ada mungkin apa namanya dari dependensinya ada yang menginstal dependensi yang apa namanya yang belum support pada pada hosting yang disediakan. Kemungkinan sih itu kemungkinan menurut saya. Cuman memang salah satu kekurangan Laravel adalah memang ketika kita menginstal memang seluruh dependensi atau library yang bawaan dari Laravel itu akan otomatis ke-download semua, sehingga project kosongannya atau project awal itu filenya sangat besar ya, di atas 50 MB, itu sangat besar sekali, dan itu tidak ada codingan yang kita buat, itu setup awal atau install awal, fresh install. Cuman kalau apa namanya kita ingin membuat project itu berdasarkan kebutuhan ya. Kalau projectnya simple ya sarankan sih, kalau saya sih menyarankan menggunakan PHP natif karena selain performanya lebih cepat dan juga file-file yang digunakan tentu lebih efektif. Tapi jika punya project yang skalanya besar, kemudian kompleks dan dinamis,
memilih framework Laravel adalah pilihan terbaik, karena dalam mengembangkan aplikasi-aplikasi yang kompleks dan dinamis, tentu Laravel sangat bisa diandalkan. Jadi tergantung sih nanti kita bikin project-nya, scope-nya seperti apa. Kalau sederhana ya di Laravel bisa jalan, dan lambat atau enggaknya juga nggak begitu terasa sih. Cuman ya memang banyak biaya atau vendor yang nggak kepake. Bisa aja sih mungkin dari saya. Mungkin saya menambahkan ya dari Mas Astu. Sebenarnya untuk yang aplikasi yang simple itu emang lebih baik menggunakan PHP native. Tapi menggunakan PHP native kita harus mikir juga apakah aplikasi itu bisa di DOS. Soalnya kita kalau pakai native itu kita harus mikirin juga cara buat security-nya gimana, apakah aplikasi itu rawan SQL injection. Nah itu. Nah mungkin untuk alternatif lain untuk yang kecil itu menggunakan kode igniter framework CI sih sebenarnya. Itu yang paling kecil itu kalau nggak salah kalau kita install tuh cuma 10 MB lah. Mungkin kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman lain yang di sini yang lebih senior, boleh tanggapin aja dengan kata-kata saya. Jadi untuk tadi bisa nggak Mas dikurangi gitu ya? Karena saya sempat juga itu ada yang saya buang itu vendor-vendor itu ya sebagai mungkin bisa mengurangi gitu ya. Untuk di Laravel maksudnya tadi. Baik, sebenarnya kalau untuk menghapus itu menghapus manual itu sangat rawan Pak ya, karena dependensi yang sudah masuk di Laravel installer itu tentu sudah termanage secara otomatis oleh komposer, sehingga apabila dilakukan penghapusan secara manual itu saya belum pernah nyoba sih, tapi kemungkinan akan banyak terjadi bugs atau error dalam penggunaan Laravel nantinya, karena untuk menghapus menghapus dependensi itu harus menggunakan komposer, tapi kalau bawaannya itu nggak bisa dihapus sih sepengetahuan saya, karena masih belum lama menggunakan ya, tapi setahu saya nggak bisa menghapus dependensi yang bawaannya Laravel. Hanya bisa menghapus yang ada di composer.json aja, itu yang bisa dihapus oleh penggunanya. Jadi kalau memang dirasa terlalu banyak sih cukup dibiarkan saja sih, nggak masalah. Kalau berdasarkan pengalaman saya sih, mungkin itu Pak Dhani, kalau sampai menghapus belum pernah mencoba dan efeknya apa masih belum. Iya Mas. Baik. Terima kasih Mas. Ya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Untuk materi sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu. Jika nanti masih ada yang kelewat, nanti akan saya upload kembali di kolom chat. Bagaimana Bapak Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kami persilahkan. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk pendalaman materi bagaimana Mas Zikri dan Mas Tata, Mas Astu, mungkin
bisa dijadwalkan ya Mas, jika bersedia Baik. kita Baik, kita insya Allah. adakan kembali mungkin ya Mas untuk SDM berikutnya. Ya, baik, insya Allah. Mungkin nanti pembahasannya kan kalau misalnya apa ya, develop sebuah aplikasi, mungkin kita runtun dari depan dulu ya. Mungkin nanti kita akan coba buatkan apa ya, mungkin studi kasus dari mulai analisis permasalahan sampai merancang aplikasi dan sampai eksekusi akhirnya di di pembuatan aplikasi. Mungkin seperti itu yang nanti untuk gambaran untuk materi pendalaman. Baik, terima kasih Mas Zikri. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kelihatannya sudah cukup ya. Baik, tidak ada yang ditanyakan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sebelumnya mari Bapak Ibu kita ucapkan terima kasih kepada Mas Zikri, Mas Astu, dan Mas Tata yang telah bersedia sharing untuk webinar SDM kali ini. Mari kita beri aplaus secara virtual Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Zikri, Mas Tata, dan Mas Astu yang sudah bersedia sharing pada siang hari ini. Bapak Ibu yang nanti ingin terbit sertifikatnya bisa mengerjakan post-test yang ada di aplikasi IDIAS, dan materi sudah saya share di kolom chat. Sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman tim Sistem Informasi Biro SDM, dan terima kasih juga yang sudah sharing, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan aktif berpartisipasi dalam webinar SDM hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mas Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Pak Didi udah masuk. Izin live ya. Ya, terima kasih Bu Yani. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Yani. Selamat Sama atas. Zikri, Mas Astu. PPSDM hadir di sini, kami siap berkontribusi. Service from heart itu pasti. SDM kompeten visi kami, ciptakan ASN terkini, selalu jadi yang terdepan. Kami siap reform.